Persilahkan kepada saudara Aris moderator, silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Ramzi Ramadan, siswa SMKM 1 Cibadak, kelas 11 jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada instruktur yang telah kesempatan hadir dan mengikuti video konferensi ini, dan kepada para peserta mohon disimak baik-baik. Sebelum masuk ke inti, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yakni Muhammad Ajrian sebagai moderator dan Muhammad Rafi sebagai presenter. Baik, untuk persingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada saudara Ajrian sebagai moderator. Dipersilakan Ajrian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan instruktur yang telah hadir di acara webinar ini yang bertemakan tentang bisnis Gapi. Dan terima kasih kepada host yang sudah mempercayakan acara ini kepada host dipandu oleh saya. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan dulu presenter kali ini, yaitu saudara Rapi. Sebelum kita memulai, izinkan saya membaca sedikit tentang biodata saudara Rapi. Izinkan saya membaca. Tanggal lahir 29 Juli 2004, Kampung Kadupugur, RT 4 RW 12, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Dia dulunya sekolah di SMP 3 Cibadak, dan untuk mengisi waktu luang, dia memajak beberapa akun game online dan kemudian melanjutkan sekolah di SMK 1 Cibadak, jurusan perikanan, dan akhirnya dia mengisi waktu luangnya dengan membudidayakan ikan gapi. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang budidaya ikan gapi, kita persilahkan Rapi sebagai presenter untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan acara ini kepada saya. Izin host untuk saya untuk mengirim share screen. Ya, diizinkan. Terima kasih. Ya, lanjut. Sebentar. Apakah sudah masuk? Ya, sudah, bisa dipersilakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali. Nama saya Muhammad Rafi, tanggal lahir Sukabumi 29 Juli 2004. Nama saya Kampung Kadupugur, RT 12 RW 4, Desa Cijalingan, Kecamatan Cijantayan, Kabupaten Sukabumi. Oke, agama saya Islam, terus saya pelajar, kelas saya di SMKM 1 Cibadak, jurusan saya agribisnis perikanan air tawar. Hobi saya memelihara gapi dan bermain game. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Oke, selanjutnya cara budaya ikan gapi.
Memilih ikan gapi. A. Awal mula memelihara ikan gapi. Kenapa memilih ikan gapi daripada ikan yang lain? Peralatan yang dibutuhkan untuk memilih ikan gapi. Apakah ikan gapi perlu aerator? Cara mengangkat ikan gapi. Cara merawat ikan gapi dari umur 3 hari sampai 1 bulan. Cara menjaga kualitas ikan gapi. Cara mengobati penyakit yang menyerang ikan gapi. Dan cara menjual atau memasarkan ikan gapi. Selanjutnya, awal mula memelihara ikan gapi. Dulu waktu saya ke rumah teman, saya melihat ikan yang menarik dilihat oleh mata. Ikan tersebut dipelihara oleh teman saya dan saya tanya ikan apa yang sedang dipelihara itu. Dan dia menjawab ikan gapi. Dan setelah awal mula saya suka ikan gapi dan memelihara ikan gapi karena warnanya yang bervariasi dan menarik. Selanjutnya, kenapa memilih ikan gapi daripada ikan lain? Karena ikan gapi itu lebih simpel ya daripada ikan yang lain, khususnya dalam memperlakukan atau memelihara burayak yang baru lahir, karena burayak ini sangat sensitif yang akan perubahan suhu yang meningkat tiba-tiba dan harus diperlakukan secara hati-hati agar burayak tersebut tidak stres bahkan lebih buruknya lagi mati. Kemudian dalam memeliharanya juga cukup simpel, hanya membutuhkan pakan 3 kali sehari, 2 kali sehari, bahkan 1 kali sehari juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian ingin gapi kalian atau cepat besar, maka direkomendasikan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Dan cara menyimpannya pun cukup 1 minggu sekali. Ada yang tahu apa itu menyimpan? Oke, kalau misalnya, saya akan tahu. Menyimpan. Di samping kanan adalah contoh dari menyimpan atau sipon. Jadi menyimpan adalah membuang kotoran ke makanan yang berada di dasar akuarium, styrofoam ataupun baskom yang bertujuan agar ikan gapi terhindar dari penyakit karena kotoran atau sisa makanan jika tidak segera dibersihkan akan menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi ikan. Kemudian kembali akuarium hingga tertinggal semula. Pencet atau Selanjutnya peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan gapi. Peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan gapi bisa menggunakan akuarium, styrofoam ataupun baskom. Tapi bisa dikondisikan dengan keadaan sekitar kalian ya. Jadi jangan memaksakan kalau misalnya tidak ada baskom di sekitar kalian dan bisa menggunakan yang lainnya seperti styrofoam. Kemudian peralatannya adalah seser, saringan, wadah pemotretan, selang itu seperti ini ya untuk menyimpan aerator yang kita pakai. Ini akan menunjukkan foto-foto seser, saringan, wadah pemotretan dan lainnya jika kalian tidak tahu. Supaya kalian tahu. Contoh fungsi akan dibutuhkan saringan. Fungsinya itu jadi kalau misalnya gupi betina sudah siap melahirkan atau ingin melahirkan, maka dimasukkanlah kepada saringan ini supaya anakan atau anakan gapi tersebut bisa keluar lewat lubang-lubang ini dan tidak dimakan oleh indukannya. Karena indukan gapi memiliki sifat kanibalisme. Kemudian seser seperti ini ya, bagi kalian yang masih belum tahu gitu, seser itu fungsinya untuk memisahkan indukan gapi dari satu tempat yang lain ke yang lainnya begitu. Kemudian wadah pemotretan. Wadah pemotretan ini berfungsi supaya ikan gapi yang kalian punya lebih jelas ya, atau jika ingin kalian menjualnya bisa lebih jelas gitu gapi-gapinya bagaimana kualitasnya. Kemudian aerator. Aerator ini fungsinya untuk menghasilkan oksigen ya, untuk menghasilkan oksigen yang berpengaruh bagi gapi. Kemudian apakah ikan gapi butuh aerator? Nah, sebenarnya gapi ini butuh aerator atau tidaknya di mana populasi ikan yang ada di dalam baskom atau wadah tersebut. Jadi saya rekomendasikan untuk gapi, jika kalian ingin memelihara gapi, maka dalam baskom tersebut jangan menyimpan gapi terlalu banyak karena berpengaruh bagi oksigen yang ada di tempat gapi tersebut. Kemudian jika menyimpan wadah gapi secara outdoor atau di sini saja atau di luar ruangan, jadi terkena cahaya matahari, atau indoor di dalam ruangan.
Jika Anda menyimpan wadah dalam ikan gapi secara outdoor, maka untuk tanaman air untuk wadah tersebut, karena wadah tersebut akan terkena cahaya matahari, dan jika tanaman air tersebut terkena cahaya matahari, maka akan mengaktifkan oksigen dan gapi pun tidak membutuhkan aerosol, begitupun sebaliknya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kunci aerosol itu adalah mengaktifkan oksigen. Kemudian cara membiarkan ikan gapi. Sebelum membiarkan ikan gapi, kita harus mengetahui antara gapi jantan dan betina. Pasti di antara kalian belum ada yang mengetahui ada yang ciri gapi jantan dan gapi betina. Di sini saya akan memberitahu antara ciri gapi jantan dan gapi betina. Ciri gapi jantan yaitu mempunyai gonopodium atau berupa tonjolan belakang sirip perut yang merupakan modifikasi sirip anal yang berubah menjadi sirip pemanjang. Ini yang dimaksud ini juga bisa disebut sebagai kelaminnya. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang ramping. Bisa lihat di sini bahwa ikan gapi jantan ini memiliki tubuh yang ramping, tidak berat, dan warnanya cenderung lebih cerah dan memiliki corak warna lebih banyak dan lebih indah dan beragam. Bisa lihat di sini warnanya itu lebih indah, lebih pandang, lebih indah, lebih pandang, lebih cerah pokoknya, dan lebih menarik. Kemudian sirip punggung lebih lebar dan panjang. Bisa di sini sirip punggungnya lebar ya. Terus ekor lebih panjang, mengembang dan lebar. Jadi juga bisa lihat bahwa ekornya itu sangat-sangat lebar ya, sangat-sangat lebar. Itu adalah ciri-ciri gapi jantan. Kemudian ciri gapi betina. Gapi betina ini di belakang sirip perut tidak ada gonopodium atau tetapi berupa sirip halus ya. Di sini nggak ada yang memanjang. Kemudian tubuhnya gemuk dan perut yang besar. Bisa lihat sini bahwa tubuhnya gemuk ya, bisa 2 kali lebih besar daripada ikan gapi jantan. Perutnya ini untuk menyimpan telur gapi. Kemudian memiliki corak dan warna hanya di bagian ekor dan sirip punggung. Bisa lihat sini coraknya hanya di bagian sirip punggung dan sirip ekor, dan jarang sekali gapi betina memiliki corak di tubuhnya. Kemudian kepalanya agak runcing. Bisa di sini kepalanya itu agak runcing ya. Kemudian ukurannya lebih besar daripada ikan gapi jantan. Selanjutnya, jika sudah mengetahui antara gapi jantan dan betina, ayo kita mulai. Langkah-langkahnya untuk mengawinkan gapi jantan adalah siapkan wadah. Siapkan wadah di sini dimaksud untuk wadah pengawinan gapi jantan dan gapi betina. Terus siapkan induk. Di sini siapkan induk yang berkualitas ya. Yang berkualitas di sini bermaksud misalnya gapi jantan memiliki tidak cacat, tubuh sehat, memiliki warna yang cerah, dan yang dipandang. Terus siapkan saringan plastik. Sudah saya jelaskan tadi, saringan plastik itu fungsinya agar misalnya gapi betina sudah hamil dan ingin melahirkan, kemudian simpan dalam saringan plastik yang tujuan agar anak-anakan gapi betina tersebut bisa keluar lewat lubang saringan dan tidak dimakan oleh induk betina. Tersebut. Kemudian siapkan seter. Seter ini sudah saya jelaskan juga tadi untuk membedakan indukan gapi dari satu tempat yang lain ke tempat lainnya. Kemudian cara merawat buah ikan gapi dari umur 3 sampai 1 bulan. Kenapa dari umur 3 sampai 1 bulan? Karena umur 0 sampai umur 2 hari buah gapi masih mempunyai masih mempunyai makanan cadangan ya. Jadi masih belum wajib dikasih makan. Kemudian memberi pakan dengan menggunakan pakan hidup. Pakan hidup di sini saya maksud itu seperti Artemia, Supra ataupun kutu air. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu Supra, Artemia ataupun kutu air, saya akan beritahu dengan gambar. Oke, di sini cacing sutra ya, itu seperti rambut, cacing sutra rambut, dan yang kedua itu kutu air. Kutu air itu bentuk seperti ini ya, seperti ini. Kemudian Artemia, yang kedua, yang selanjutnya ini adalah Foraen. Foraen itu adalah Artemia tapi ditetaskan. Kalau Artemia adalah Artemia yang ditetaskan, kalau Foraen adalah Artemia yang tidak ditetaskan.
saya merekomendasikan pakan yang baik itu adalah pakan Artemia dan Corared karena sesuai dengan bukaan mulut budaya kopi tersebut. Kemudian jika kalian ingin menggunakan cacing sutra ataupun kutu air, maka kalian pilihlah cacing sutra atau kutu air yang pas untuk bukaan mulut ikan gapi tersebut, ikan gapi tersebut. Kemudian proses penggantian air. Sudah saya jelaskan tadi bahwa gapi ini sensitif akan perubahan suhu yang sangat drastis, makanya proses penggantian air hanya cukup mengganti airnya satu bulan sekali. Dan yang jika itu sering, maka ikan gapi tersebut, anakan gapi tersebut akan stres ya, itu kemungkinan bisa mati. Kemudian saya menjaga kualitas ikan gapi. Yang pertama itu menyokir pada satu bulan. Menyokir ini dimaksud dengan memisahkan antara gapi jantan dan gapi betina. Yang bertujuan untuk menghindari perkawinan muda. Nah, perkawinan muda di sini bisa menurunkan kualitas anakan gapi tersebut. Kemudian memberi pakan dan pakan yang berkualitas. Sudah saya jelaskan tadi. Pakan yang berkualitas itu seperti cacing sutra, Corared, Artemia ataupun kutu air. Yang kedua, menjaga air. Menjaga air ini untuk indukan ikan gapi ya, bisa mengganti air ini selama 1 minggu sekali. Dan yang kedua, yang selanjutnya genetik atau keturunan. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa memiliki ikan gapi itu harus yang memiliki untuk memiliki kualitas yang baik agar anak-anaknya juga memiliki kualitas yang baik juga. Kemudian cara mengobati penyakit yang menyerang ikan gapi. Kenapa saya membahas penyakit jamur? Karena penyakit jamur paling banyak yang menyerang ikan gapi. Jadi saya membahas penyakit jamur. Caranya itu mengganti air dengan air yang baru, endapan ya, air endapan bukan air yang baru dari keran ya, tapi air endapan. Kemudian masukkan obat biru atau milk it ke dalam air endapan tersebut hingga warna air tersebut biruan ya. Terus menggunakan garam ikan. Di sini garam ikannya bukan garam gapur. Masukkan sekitar 2 sendok untuk wadah yang agak besar ya, dan sesuai takaran juga. Kemudian puasakan ikan selama 3 hari. Kenapa harus puasakan? Karena agar penyakitnya tersebut cepat sembuh ya, dipuasakan. Kemudian cara menjual atau memasukkan ikan gapi, menjual secara open. Secara open itu bisa seperti menawarkan kepada tetangga atau orang sekitar, atau bisa yang lainnya. Atau secara online bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lainnya. Tapi saya pernah menjual ikan gapi secara menggunakan Facebook, dan itu cukup mudah sekali, hanya memposting. Kalau misalnya ada yang tertarik, hanya bisa jika ada yang tertarik, maka kasih alamat kita dan itu akan datang ke alamat kita. Kemudian rumah saya di wilayah Indonesia ini adalah Ceroboh. Ceroboh di sini bermaksud ya, dimaksud jika saya mengobati gapi yang sakit, saya suka kebanyakan obat birunya atau suka kebanyakan garamnya. Dan yang kedua suka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang dimaksud di sini adalah misalnya saya misalkan gapi ke dalam tempat yang baru ya, dan saya tidak menutupnya. Karena kalau misalnya tidak ditutup, maka gapi tersebut kemungkinan besar akan loncat, dan saya suka tidak menutupnya. Seterusnya jenis ikan gapi ya, yang pertama itu Black Moscow. Black Moscow itu bisa dilihat hampir semua wadahnya warna hitam ya, warna hitam. Kemudian albino di sini mata merah ya, kuret itu hampir semua hitam, jadi AFR. Bisa disingkat AFR. Yang ketiga albino juga mata merah, full platinum karena di sini masih remajaan, jadi belum full platinum ya, kalau disingkat AFP. Kemudian HB itu ada HB itu black ya, HB itu ada setengah hitam.
with putih, jadi black ini setelah hitam terus putih. Kemudian mozaik itu gapi yang itu corak bagus ya, seperti corak bergelombang gitu ya, jadi lumayan lah buat untuk budaya gitu. Lebih menarik gitu warnanya, coraknya. Kemudian saya budaya ikan gapi dan juga bermain game dan menjadi game ya. Mulai main game itu saya waktu tahun 2016 atau 2017 di saat saya kelas 8 SMP. Dan di saat itu saya menonton game Mobile Legends ya, karena saya tertarik dalam iklan di Facebook. Setelah itu saya bermain Mobile Legends sampai season sekarang dan mulai menjoki dari awal season 5 sampai season 10 di Mobile Legends. Kemudian karena saya bosan bermain Mobile Legends, saya pernah menurut Free Fire ya, Free itu game FF ya, pasti kalian sudah tahu. Selama 2 bulan terus lupus lagi. Kemudian saya download lagi game mobile ya, karena di saat itu masih naik daun ya game mobile itu. Dan saya bermain sampai sekarang, dan saya mulai menjoki game mobile itu dari season 6 sampai season 7 ya, satu season karena saya vakum ya, atau berhenti beberapa bulan gitu. Kemudian ini foto-foto game mobile saya ya, ini akun pertama saya udah akun kedua ya, akun pertama saya udah dijual ya, karena untuk membeli HP waktu kelas 9 SMP, untuk membeli HP Redmi Note 4, dan ini akun ketiga saya ya. Kemudian ini foto-foto game mobile saya ini season 9 ini sekarang dari season 9 waktu saya baru mulai game mobile lagi. Saya sambil main game adalah menderita hiperhidrosis primer. Hiperhidrosis primer di sini dimaksud dengan mengeluarkan keringat berlebih di tangan. Jadi sangat gak nyaman ya kalau misalnya lagi main game terus mengeluarkan keringat berlebih, jadi tidak fokus gitu, jadi tidak enak. Kemudian suka lupa waktu ya, saya kalau misalnya main game suka tapi nggak sering, cuma jarang gitu, pernah lupa waktu ya. Jadi buat kalian yang pasti adalah di sini yang bermain game online, jangan sampai lupa waktu ya, karena itu gak baik juga buat kalian ya. Kemudian itu sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi sebagai presenter yang telah memaparkan materinya. Sangat baik ya, dan sangat jelas. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Tanyakan di kolom chat terlebih dahulu. Sebelum ada yang bertanya, saya akan memberitahu sedikit informasi tentang ikan gapi. Apa sih ikan gapi itu? Ikan gapi adalah ikan yang berasal dari Amerika. Ikan gapi juga itu sangat mudah dikembangbiakan ya. Masa kehamilan ikan gapi berkisar antara 20 sampai 30 hari. Rata-rata 28 hari, tergantung pada suhu airnya. Begitu benar, Tapi? Iya benar. Gimana sih cara yang benar supaya ikan gapi ini tidak mudah mati? Oh ya, terima kasih. Caranya adalah jika kalian misalkan ya, jangan terlalu banyak gitu, jadi sedikit tapi banyak, jangan masih panjang langsung dibanyakin gitu. Kemudian proses air juga harus dijaga ya, karena proses air itu sangat berpengaruh bagi kehidupan gapi tersebut, karena jika proses air tidak dijaga, maka penyakit ikan gapi itu akan menjadi gapi itu ya. Jadi harus menjaga kualitas air. Kemudian dalam tempat yang lain juga harus proses aktivasi ya. Proses aktivasi dimaksud dengan proses beradaptasi ya, agar tersebut beradaptasi di sekitar ya gitu. Baik, moderator. Sepertinya sudah ada yang bertanya. Terima kasih kepada Johan Andres mau bertanya, berapa bulan atau berapa lama untuk bisa ikan gupi bisa panen anaknya ikan gupi itu? Gak jelas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Berapa bulan ya, berapa bulan atau berapa lama
sekitar 3 bulan ya, 3 bulan juga udah bisa dipanen, udah bisa menjadikan ikan lagi sekitar 3 bulan begitu. Baik, terima kasih Rapi atas jawabannya. Di sini ada yang bertanya lagi, Muhammad Faja. Permisi Kang, izin bertanya, kalau kita mengawinkan ikan gopi jantan dengan ikan betina, apakah mungkin akan menghasilkan anakan yang mengalami kelainan? Terima kasih. Tapi mohon dijawab. Ya, bukan saya jawabannya bisa saja melalui kelainan ya. Gapi itu bagaimana dengan gen gapi itu sendiri. Kalau misalnya gapi itu memiliki gen yang bagus, stabil, maka anakan itu tidak akan mengalami kelainan ya. Tapi kalau misalnya gapi tersebut memiliki gen yang jelek ya, atau memiliki gen dicampur-campur, maka anak tersebut akan mengalami kelainan. Atau di kelainan di sini juga bisa dimaksud dengan cacat fisik. Itu juga bisa kemungkinan cacat fisik, tapi kemungkinan besarnya tidak terlalu banyak ya. Palingan kalau misalnya beranak 50 ekor, yang cacat fisik cuma 1-2 ekor atau 3 ekor doang ya, segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sangat jelas ya jawaban dari Muhammad Rapi. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Rapi. Sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya pernah lihat itu di sungai-sungai ada ikan kecil. Apakah itu ikan gapi juga, Rapi? Ada juga di gapi ya, gapi namanya gapi sawah. Gapi sawah itu banyak yang di persawahan. Ciri-cirinya itu memiliki tubuh seperti ikan gapi, tapi ekornya itu tidak lebar ya, tidak memiliki warna. Dan itu juga bisa disebut dengan kualitasnya rendah banget ya, karena tidak memiliki warna sama sekali. Ya begitu. Saya kembali moderator. Ini saya mau bercerita lagi. Saya pernah beli ikan gapi black moskop. Itu sangat mahal, harganya 40.000 satu pasang. Itu kenapa sih bisa mahal begitu? Padahal cuma ikan kecil doang. Ya terima kasih jawabannya. Pertanyaannya begini ya, ikan gapi itu mahal atau tidaknya itu gimana kualitas ikan gapi itu sendiri. Kualitas itu bisa dimaksud dengan misalnya yang sudah stabil belum, atau misalnya yang sama makannya, atau dengan warnanya yang sama dengan misalnya kalau misalnya untuk Moskow jika warnanya hitam ya, maka semakin mahal. Kalau misalnya untuk Moskow itu memiliki warna-warna seperti warna merahnya, maka akan semakin merah. Jadi murahnya gapi itu gimana kualitas gapi itu sendiri ya, begitu. Saya kembali ke moderator. Baik, sepertinya ada yang bertanya lagi dari saudara Juan Andres. Mau bertanya kakak, apakah kakak sebagai pembudidaya, apakah kakak pernah mengikuti kontes seperti breeder ikan cupang? Baik, Rapi. Saya masih belum pernah mengikuti kontes seperti itu, karena saya juga masih berpikir ya, jadi belum mengikuti kontes seperti itu. Dan mungkin yang dimaksud dari ikan gapi ya, saya belum pernah mengikuti kontes. Ya, saya kembali lagi moderator. Ada yang bertanya lagi, Agit Purnama, ikan gupi apa yang harus saya beli pertama buat dipijahkan atau dikawinkan? Tapi mau dijawab lagi. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, itu bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya buat kalian pemula atau ingin mencoba membudidaya ikan gapi, maka saya merekomendasikan ikan gapi tunggal ya, karena ikan gapi tunggal ini mungkin dia relatif murah, karena ikan gapi tunggal ini memiliki gen-gen yang tercampur, sudah tercampur, jadi sudah jelas asal usulnya dari mana. Kemudian dari ini sendiri gapi ini cocok ya, karena tidak harga murah dan warna juga tidak terlalu bagus ya. Jadi saya merekomendasikan itu untuk pembudidaya pemula yang mau mulai usaha gapi ya, begitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah memahami tentang usaha gapi, maka saya merekomendasikan untuk menaikkan lagi jenisnya. Jadi kalau misalnya jenisnya cenderung misalnya ke jenis yang lebih yang ada jenisnya gitu. Jadi ya begitu.
saya kembalikan kepada moderator. Baik, sangat bermanfaat sekali. Sepertinya Rapi banyak sekali waktu luang yang sangat bermanfaat, yaitu untuk membudidayakan ikan gapi. Apakah ikan gapi sama ikan moli itu sama cara pembudidayaannya? Tapi Ya, menurut saya sih cara pembudidayaannya itu sama-sama dikawinkan ya. Dan banyak pihak yang mengusulkan bahwa gapi dan moli itu perbandingannya antara 1:2 atau 1 jantan berbanding aja ya, banyak begitu. Kemudian cara melahirkan juga sama, yaitu beranak bukan bertelur. Dan mungkin itu sama ya. Jadi gapi dia bisa disebut gapi dan itu bisa disebut sebagai besar sama ya, sama perlakuan gitu. Saya kembali lagi ke moderator. di sini Agit Purnama bertanya lagi, apakah salahnya ketika saya beli ikan gapi untuk budidayakan langsung, ikan gapinya yang mahal? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk pemula saya merekomendasikan gapi murah yaitu gapi cendolan, karena pemula itu masih belum banyak ilmunya gitu, jadi takut mati kalau mau beli ikan mahal. Ya begitu. Jadi saya merekomendasikan membeli gapi murah dulu ya. Kalau untuk budaya pemula ya, atau ingin membudidayakan gapi gitu. Saya kepada moderator. Misalkan kita mau ikut kontes ikan gapi, kontesnya itu diselenggarakan di mana, sama siapa, atau bayar atau tidak, gimana Rapi tanggapannya kalau ikutan kontes seperti itu? Oke, kontes itu ya sebagai di mana mau di mana juga, mau di Jakarta, mau di Bandung atau di mana yang bikin kontesnya, dan apakah bayar atau tidaknya, saya bayar ya, paling juga di bawah 100.000 ya, begitu. Ya, saya moderator. Baik, terima kasih pada Rapi yang telah menjawab semua pertanyaan ini. Di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum ada yang bertanya lagi, saya informasikan kembali. Ikan gapi itu banyak sekali ya jenisnya. Jenis-jenis yang sangat mudah dibudidayakan. Sepertinya di sini ada yang bertanya lagi. Nah, kakak mau bertanya, ikan gapi yang dibudidayakan apa saja, dan pengen tahu berapa sih harganya di tempat kakak. Tapi di tempat saya nih yang terima kasih jawabannya ya, sebelumnya. Di tempat saya sih saya baru membudidayakannya beberapa jenis ya, belum banyak ya, baru satu jenis atau dua jenis. Saya baru membudidayakan ikan gapi black mosto ya. Gapi black mosto itu seperti yang tadi, bentuk tubuhnya full hitam ya, full hitam semuanya. Dan harganya sekitaran saya 40.000 per pasang ya. Kemudian saya memiliki gapi HBWF ya. HBWF itu kayak tadi half black ya, yang hitam dan ekornya warna putih. Di tempat saya sih itu per payarnya itu per pasangnya 30.000 ya, begitu. Saya kembali lagi ke moderator. baik, terima kasih Rapi atas jawabannya. Di sini Juan Andres bertanya lagi, kakak kalau lewat presensi ini harganya boleh turun kah? Rapi mohon dijawab. Ya, gimana itu sih, gimana kondisi ya. Jadi kalau misalnya bentuknya gimana kan gitu, kalau misalnya lagi nggak butuh boleh gitu, kalau misalnya nggak mah nggak. Ya, balik lagi kepada Baik, kayaknya bolehlah diskon sedikit. Ternyata ada yang bertanya lagi, kalau boleh tahu ada berapa jenis ikan gapinya kak? Kayaknya yang di rumah kakak ada berapa?
Ya, jadi tapi di rumah saya itu baru ada 3 ekor sama dari penjualan ya. Mungkin ada 3 ekor sama rencana sama ingin menambah lagi jumlahnya itu jenisnya ya. Begitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Di saat pandemi COVID-19 ini banyak orang yang berada di rumah atau lockdown ya. Di sana mereka sangat gabut, mau melakukan apa. Nah, inilah yang harus dicontoh oleh seorang Rapi, bisa membudidayakan ikan gapi di rumahnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yuk, bertanya dong. Sebelum ada yang bertanya, saya informasikan kembali. Ikan gapi betina mempunyai kemampuan untuk menyimpan sperma sehingga dapat hamil berulang kali dengan hanya 1 kali kawin. Jadi laki-lakinya itu aja ya, nggak ganti-ganti kayak ikan moli kemarin. Kayaknya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya simpulkan. Kesimpulannya adalah di saat kalian ingin memulai usaha, maka lakukan dengan serius. Karena sukses atau tidaknya kalian sebagai besar gimana kalian itu sendiri. Begitupun dengan game. Perlu diingat kalian bermain game di saat zaman sekarang ini banyak orang-orang yang bermain game ya. Terutama Mobile Legends. Tidak baik juga dibuat hidup kalian. Mungkin hanya sebagian kesimpulan dari saya. Seterusnya saya kembalikan kepada host. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada peserta webinar yang sudah terima kasih kepada moderator kepada rekan yang telah memaparkan materinya. Link bersensi saya kirim ya sekarang. Dulu. Nah, untuk peserta boleh mengisi resensi yang ada di kolom chat ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sudah hadir hari ini. Saya izin menutup webinar ini. Sebelum kita tutup webinar ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama atas pelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan saat mengucapkan kata atau sikap kita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada instruktur, apakah ada tanggapan serta jangan pada Bapak instruktur? Ya, izin masuk. Sebelumnya terima kasih ya, presentasi hari ini sudah cukup baik dan lebih tersusun daripada yang kemarin. Ada peningkatan untuk tim dari Rapi, Ramdi sama Bobo. Untuk pemateri juga karena tidak ini cukup menguasai materi, pembawaannya santai, moderator juga enjoy tanpa ada beban serius tapi santai. Mudah-mudahan ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih kepada instruktur atas masukannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saat ini saya akan tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah.